Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelum kita masuk ke pertemuan 2 yang akan membahas tipe data variabel string, di akhir video kemarin saya ada memberikan satu latihan. Oleh karena saya akan membahas latihan itu dulu. Oke, sebentar, saya buka dulu. Oke, ini ya, kemarin saya memberikan tugas untuk membuatkan biodata. Di sini nama filenya itu biodata. Kemarin nama kelas sama dengan nama file. Jadi kalau nama file kalian dengan biodata huruf kecil, maka nama kelasnya pun biodata dengan huruf kecil. Kemarin saya meminta kalian harus mencantumkan NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP. Berarti di sini akan ada 5 statement yang berisi dengan NIM sampai dengan nomor HP kalian. Oke, ini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mungkin di laptopnya kalian tidak muncul Windows yang seperti saya ini. Sini ada wheel output, ada general output. Saya close dulu jendelanya. Nah, di sini cara menampilkannya itu di menu view, kemudian kalian pilih other window, kemudian di sini ada wheel view. Oke, ini muncul ya, karena di sini nanti akan ada muncul wheel output untuk memeriksa apakah program yang kita jalankan itu sudah benar atau belum. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi satu jendela, menu view, kemudian kita pilih other window, kemudian kita pilih output view. Oke, di sini sudah ada ya, general output, muncul window-nya. Di sini untuk menampilkan hasil dari project yang kalian running. Oke, runningnya itu ada 2 cara ya. Tekan tombol run yang ada di sini, seperti tombol pemutar lagu di HP, atau ada menu run, kemudian run project, atau kalian tekan tombol F5 pada keyboard, itu sama aja ya. Oke. Nah ini ya, buat outputnya proses complete, artinya nggak ada kesalahan atau pesan error sama sekali. Kemudian kita masuk ke general output. General output di sini inilah yang akan menampilkan hasil dari ketikannya kalian. NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP. Apa yang kalian ketik di sini, dari kalian running, hasilnya pun akan sama persis dengan general outputnya. Oke, ini untuk latihan yang kemarin. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan 2 yang akan membahas tipe data, variabel, dan string. Yang pertama itu adalah tipe data. Tipe data primitif itu dibagi menjadi 4. Ada tipe bilangan bulat atau integer. Ada 4 macam, yaitu byte, short, integer, dan long. Kemudian yang kedua, ada tipe angka titik mengambang atau pecahan atau desimal. Itu ada 2, yaitu float dan double. Kemudian yang ketiga itu ada tipe karakter, yaitu char. Kemudian tipe logika cuma ada 1, yaitu boolean. Ini tabel dari tipe data primitif, bisa kita lihat sebutan tipe datanya, karakter, integer, sama dengan boolean. Kemudian untuk bentuk penulisan dalam bahasa Java-nya itu kalau karakter itu char, kemudian integer itu int, kemudian kalau float itu float juga, ada double dan ada boolean. Ini jumlah byte yang diperlukannya, kemudian dan yang sebelah sini adalah jangkauan nilai numeriknya. Untuk yang integer itu byte yang paling kecil, dan long yang jangkauan nilai numeriknya paling panjang. Kalau untuk boolean itu
nilai yang dinyatakan dengan true atau false seperti yang kita pelajari di logika matematika. Kalau nggak true ya false, kalau nggak 1 ya 0. Ini float dan double sama-sama untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal, cuma double ini lebih besar jangkauannya dibandingkan dengan float. Okay, next. Variabel merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan atau mengambil nilai tersebut pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Nilai variabel dapat diubah-ubah. Variabel didefinisikan atau dideklarasikan menggunakan kombinasi antara identifier, tipe, dan dapat juga sekaligus diinisialisasikan atau pemberian nilai awal. Ini variabel, aturan pemberian identifiernya itu yang pertama, tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah disiapkan oleh komputer seperti keyword dan function. Jadi variabel ini kita sendiri yang membuatnya. Kemudian yang kedua, maksimum 32 karakter. Capek ya kalau kalian nulisnya itu lebih dari 32 karakter. Biasanya yang namanya variabel itu kalau bisa sesingkat mungkin supaya nggak capek nanti pas ngetiknya dan nggak lupa-lupa. Kadang udah variabelnya juga udah pendek, udah singkat, kita juga masih lupa. Itu ya, maksimum 32 karakter. Kalau lebih, itu karakter selebihnya tidak diperhatikan oleh komputer. Kemudian yang ketiga, huruf besar atau kapital dan huruf kecilnya berbeda, case sensitif. Jadi ingat ya, kalau kalian menulis data dengan huruf kecil, dengan data dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, itu berbeda. Walaupun di kitanya itu sama. Kemudian yang keempat, karakter pertama harus huruf. Ingat ya, karakter pertama harus huruf atau garis bawah atau underscore. Karakter pertama kalau tidak berupa huruf, bisa juga berupa underscore. Kemudian, karakter berikutnya boleh huruf atau angka atau karakter garis bawah. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mengandung spasi atau blank. Oke, kita lanjut. Ini variabel, pendeklarasian variabelnya itu ada 2 cara. Yang pertama, tipe data nama variabel tanpa ada nilai dari variabelnya. Sama saja, atau yang kedua, itu ada tipe data nama variabel sama dengan nilai variabelnya. Misalnya tipe datanya di sini kita pakai integer ya. Integer tadi berarti int, kemudian spasi, kemudian nama variabel. Nama variabel ini misalnya kita mau buat harga barang. Bebas ya nama variabelnya, kalian mau tulis HB gitu kan. HB itu misalnya kepanjangan dari harga barang. Kalian malas ketik, kalian cuma HB aja nggak apa-apa. Atau nama variabelnya kalian tulis HRG boleh. Atau nama variabelnya kalian tulis HRG BRG boleh. Jadi di sini int HRG. Atau tipe datanya tadi int, kemudian nama variabelnya HRG, harga, kita singkat jadi HRG ya, sama dengan nilai variabelnya. Nilai variabelnya misalnya 10.000. Oke, kita lanjut. Nah, langsung masuk ke contoh program sederhana. Nama programnya variabel ya. Oke, variabel. Di sini variabel. Oke. Ini sudah. Oh iya, kemarin kalau kalian mau buat baru ya. Misalnya kalian mau buat file baru, itu caranya di sini. File,
kemudian file new, kemudian file lagi. Nah, muncul jendela kayak gini ya. Di sini kita pilih yang Java class. Habis itu di sini kita pilih empty Java file. Kemudian kita next. Habis next, kemudian ini kita tinggal tulis aja ya, namanya apa ya? Nama filenya tadi kan dia mintanya variabel ya. Variabel dengan huruf kecil. Titik Java-nya tidak perlu dituliskan karena nanti ketika kita klik tombol finishnya, maka nanti akan otomatis variabel titik Java-nya. Dan jangan lupa ini simpan lokasinya, jangan di C, usahain di D, E, F, G atau apalah yang ada di laptop kalian. Kalau sudah, silakan diklik finish. Nah ini ya, kosong ya. Tadi kita tulis nama filenya variabel, maka nama filenya sini akan otomatis variabel titik Java. Saya kopikan saja. Ini ya, nama kelas harus sama dengan nama filenya. Karena ini nama filenya variabel, maka nama kelasnya juga variabel. Oke, kita lanjut. Sini silakan kalian ketik ya nanti ya. Saya kecilkan dulu layarnya kalau mungkin kalian tuh. Nah, supaya enak melihatnya ya. Nah ini ada kelas variabel, ada static void main string args, kemudian ada pendeklarasian variabel. Yang tadi ada tipe data, kemudian nama variabel, saya ulang, tipe data, kemudian nama variabel, kemudian nilai dari variabelnya. Di sini untuk nama variabelnya saya menggunakan data 1, data 2, data 3, sampai dengan data 8. Oke. Nah, sekarang kita jalanin ya, kita running projectnya. Oke, kita cek dulu, ini saya gedein. Cek dulu build outputnya. Oke, aman ya, proses komplit, tidak ada kesalahan sama sekali. Kemudian general outputnya sama tidak. Sistem output nilai long adalah petik 2 plus data 1. Maksudnya sih adalah nilai long adalah petik 2-nya ini diambil dari data 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian nilai integer adalah petik 2 diambil dari data 2. Data 2, 223, 5641. 223, 5641. Sama ya. Nah, kemudian tadi di slide sebelumnya itu kan ada syaratnya. Syarat dari variabel itu case sensitif ya. Sini long, sini data 1, kita coba yang baiknya aja ya, supaya enak ngomong nilai variabelnya, nggak panjang-panjang saya sebutin nilainya. Sini tipe datanya byte, nama variabelnya data 4, nilai variabelnya 34. Tadi case sensitif, kita tulisnya di sini data 4. Oke, sekarang kita rubah ya, jadi di sini huruf besar semua. Data 4. Oke. Ini ya, saya merubah yang ini ya, byte data 4 sama dengan 34. Saya rubah nama variabelnya menjadi data 4 menggunakan huruf besar. Terus di bawah sini nilai byte-nya, yang ini saya pakai huruf kecil. Sebenarnya kalau kita teliti, menurut kita nih ya, data 4 huruf kapital dengan data 4 huruf kecil ini sama. Tapi apakah di Java itu dia menganggap sama? Kita running. Oke, tetap running ya. Tapi kita lihat buat outputnya ada pesan apa. Nah, ini nih. Muncul ya. Ada satu error. Gimana caranya supaya langsung aja, nggak capek-capek misalnya ada 15. Kita klik aja di sini 2 kali ya.
Ini kan ada video pandemi, ini direktori penyimpanannya kalian. Kalian tinggal klik 2 kali aja. Nah, dia langsung bilang kan, kasih tahu, ini loh kamu yang salah. Data 4-nya. Kenapa dia salah? Karena di sini tadi kita buat nama. Ibaratnya ini kita punya anak ya, nama anaknya data 4 dengan huruf kapital. Terus kita panggil dengan nama data 4 huruf kecil. Ini sama ya, jadi ini beda. Data 4 huruf kapital dengan data 4 huruf kecil itu beda. Jadi kalau kalian mau panggil sampai kapanpun itu dia pasti error. Jadi ini harus kita samakan. Kalau kita mendeklarasikan variabelnya dengan data 4 huruf kapital, maka kita harus panggil juga dengan data 4 huruf kapital. Nah, di sini saya cukup tulis DA aja, itu udah muncul ya. Nama-nama variabel yang udah saya inputkan sebelumnya. Tinggal kita pilih aja. Data 4. Nah, oke, baru benar ya, data 4. Coba kita running. Udah bisa belum? Masih ada error atau enggak? Outputnya oke, aman ya, proses komplit, ada pesan error sama sekali. Kemudian di sininya udah aman, nilai byte adalah 34, dia ngebaca. Jadi itulah ya yang tadi case sensitif, huruf besar dan huruf kecil itu diperhatikan. Jadi kalau kalian buat nama variabel dengan huruf besar, panggillah dengan huruf besar juga. Itu tadi yang pertama. Kemudian harus variabel itu harus diawali dengan huruf atau diawali dengan underscore. Oke, kita coba ya. Misalnya kita coba di sini kita tambah di sini kita jadi tulis byte 4 data. 4 data huruf besar. Terus di sini kita panggil, karena kita buat variabelnya 4 data, maka panggilnya juga harus 4 data. Kita coba run ya. Coba kita tes apakah benar kalau kita awali dengan angka itu salah. Cara ini banyak kali ya errornya ya. Nah, ini dia langsung kasih tanda ya, byte 4 data, semuanya ini sama. Jadi usahain ya, kalau kalian menemukan error 4 sebanyak ini, jadi harus mengerjakan error yang di baris pertama. Klik 2 kali di sini, sininya di video pandemi. Nah, dia kasih tunjuk ini loh yang salahnya. Kita benerin, ternyata dia salah ya, tidak boleh diawali dengan angka. Sekarang kita ganti pakai underscore, bisa nggak ya? Karena tadi kan syaratnya harus diawali oleh huruf atau harus diawali dengan underscore. Hurufnya udah ya, ini ya data tadi bisa. Sekarang kita pakai underscore data 4. Di sininya juga kita panggil, karena kita buat underscore data 4, maka ini ya otomatis ya dia muncul ya underscore data 4. Oke, kita coba running. Oke, build outputnya aman, outputnya juga tercetak semua, berarti ini ya boleh. Berarti syarat yang tadi harus variabel itu harus diawali dengan huruf. Ini udah diawali dengan huruf atau diawali dengan underscore. Nah, inilah contoh yang diawali dengan underscore. Berarti aman. Tadi kita awali dengan angka, dia nggak mau, dianya error. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Oke, kita coba ya. Kita coba yang data 6, plot data 6-nya. Kita kasih spasi. Data spasi 6, karena kita mendeklarasikan nama variabelnya dengan data spasi 6, maka kita panggil juga di bawah sini data spasi 6. Oke, ini udah sama ya.
data spasi 6 dengan data spasi 6. Kita running. Nah, kita cek di build output, ternyata ada 5 error. Kita kerjakan error yang paling atas. Itu kali. Nah, ini float data spasi 6. Di sini kita bisa lihat ya, ini ya, dia kasih tunjuk ada panahnya nih. Nah, ini nih, ada panah ya. Kenapa ada panah di antara data dengan spasi 6? Berarti salahnya itu pasti di situ. Karena syarat dari membuat variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau blank. Jadi di sini kita hapuskan ya, data 6. Ingat, kalau kita membuat variabelnya dengan data 6, maka panggilnya juga dengan data 6. Harus sama persis. Ingat ya, sama persis, bukan sama, tapi sama persis. Oke, kita jalanin. Aman, build outputnya proses komplit. General outputnya sama, nilai long adalah petik 2 data 1 ini ya. Petik 2 diambil dari data 1. Nilai integer adalah petik 2. Petik 2 ini isinya data 2. Nilai short adalah petik 2 plus data 3. Nilai byte adalah petik 2 plus petik 2-nya ini diambil dari underscore data 4. Oke, sampai di sini. Ingat ya, yang pertama nama kelas sama dengan nama file. Yang kedua, nama variabelnya itu harus diawali dengan huruf atau diawali dengan underscore. Kemudian case sensitive. Jadi kalau kalian bikin di sini data 4, buatnya underscore data 4 dengan huruf kapital. Maka panggilnya di sini juga underscore data 4 huruf kapital. Kemudian tidak boleh mengandung spasi atau blank. Oke, untuk variabelnya kita sampai di sini dahulu. Kemudian kita lanjut. Oke, ini sudah ya. Kita lanjut, next slide. Ini outputnya sudah saya cantumkan nanti di materinya. Kemudian berikutnya kita masuk ke string. Kelas string merupakan kelas yang terdapat pada library Java. Java String merupakan salah satu kelas atau kelas dasar yang disediakan oleh Java untuk memanipulasi karakter. Selanjutnya, membuat objek string. Kelas string terdapat pada package java.lang.string. Perhatikan deklarasi variabel berikut. Tipe data string, nama variabelnya parstring, nilai variabelnya ABCD. Ingat ya, nilai variabel selalu diapit oleh petik 2. Kemudian, deklarasi tersebut merupakan ringkasan dari char buka tutup kurung siku, kemudian nama variabelnya datanya, nilai dari variabelnya buka kurung kurawal, petik A, petik, koma, petik B, petik, koma, petik C, petik, koma, petik D, petik, tutup kurung kurawal, titik, koma. Beda ya, kalau char kita harus menggunakan kurung kurawal supaya bisa menampung banyak karakter. Kemudian yang kedua itu merupakan string, tipe datanya string, kemudian nama variabelnya parstring, sama dengan new string datanya. Kesimpulannya, string terdiri dari data array yang bertipe char, dan kita juga dapat membuat objek string dengan menggunakan keyword new yang biasa digunakan untuk membuat objek dari kelas. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, nama programnya silakan kalian buat dengan nama string 1. Oke, langsung aja ya ke OJK-nya.
string 1. Di sini nama filenya string 1, maka nama kelasnya string 1 juga. Public static void main string out. Nah, yang pertama ini ada kenapa ada hijau-hijau gini? Ini artinya memberikan komentar. Misalnya kalian mau memberikan catatan, itu silakan pakai double slash deklarasi variabel. Kemudian di sini tipe datanya string, kemudian nama variabelnya kalimat, kemudian isi variabelnya petik 2. Selamat datang di kampus ISB Atma Luhur Pangkal Pinang. Titik koma, jangan lupa. Kemudian berikutnya, kalau tadi kita mendeklarasikan variabel, sekarang kita mencetak variabel. Sistem out print len, PRINTL kecil n. Sistem out print len, petik 2, variabel kalimat titik 2. Petik 2-nya ini diambil dari variabel kalimat. Gitu ya bacanya ya. Kemudian kita coba run. Build outputnya proses complete, tidak ada error sama sekali. Outputnya, karena tadi kita mintanya kayak gini ya, sistem out print len titik 2 variabel kalimat titik 2, petik 2-nya ini diisi dengan kalimat. Berarti variabel kalimat titik 2, kalimatnya apa tadi? Selamat datang di kampus ISB Atma Luhur Pangkal Pinang. Oke, ini ya. Jadi kalau kita buat variabelnya kalimat dengan huruf kecil, panggillah dengan kalimat dengan huruf kecil. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, next slide. Ini outputnya ya yang tadi. Nah, kemudian ini operasi pada kelas string. Beberapa operasi pada kelas string itu ada menggabungkan string, ada membandingkan dua string, ada menentukan awal dan akhir string, mengurutkan string, menghitung digit karakter, membuat array karakter dari string, mendapatkan string dari array karakter, dan string buffer. Dari ke-8 ini saya cuma pilih beberapa saja yang akan kita bahas, tapi tetap materinya saya kasih full semua. Cuman kita pilih beberapa saja yang akan saya jelaskan. Selebihnya silakan kalian praktekkan di rumah. Nah, ini yang pertama, menggabungkan string. Penggabungan string bisa menggunakan operator plus atau simbol tanda tambah. Kemudian di sini kita buat file baru, yaitu nama programnya gabung string. File baru ya, jangan ditimpa dengan yang tadi. File baru, nama programnya gabung string .java. Kita langsung saja ke creatornya. Gabung string. Oke, ini ya, nama filenya gabung string. Kita panggil juga dengan gabung string. Di sini saya S-nya saya pakai huruf besar, nama filenya, maka saya panggil juga S-nya. Gabung stringnya dengan huruf besar. Oke, statementnya. Di sini saya buat ini yang pendeklarasian variabel yang tadi ada dua ya. Yang ini saya deklarasi dulu variabelnya, baru saya definisikan nilai dari variabelnya. Yang pertama, pendeklarasian variabelnya string, tipe data string, kemudian nama variabelnya strq, di mana k-nya saya menggunakan huruf kapital. Jadi saya panggil juga strq, k-nya huruf kapital, sama dengan petik 2 selamat belajar petik 2 plus petik 2 bahasa Java. Ingat ya, string itu selalu nilai dari variabel itu harus dipapit dengan petik 2. Seperti ini, selamat belajar petik 2, bahasa Java petik 2. Di sini kita sudah menggunakan operator plus untuk menggabungkan string. Kemudian di sini kita cetak sistem out print len strq titik koma. Kemudian di sini strq plus sama dengan petik 2 mahasiswa garis miring i
ISB Atma Luhur, 2 titik koma. Kemudian sistem outprint learn STRQ. Berarti di sini akan ada 2 pencetakan ya. Ini ada cetakan yang pertama, kemudian yang ini cetakan yang kedua. Oke, kita run. Nah, ini cetakan yang pertama. Ini ya, selamat belajar bahasa Java. Ini cetakan yang pertama. Cetakan yang pertama kan STRQ itu isinya petik 2, selamat belajar petik 2. Ditambah atau digabungkan dengan petik 2, bahasa Java petik 2. Berarti di sini hasilnya selamat belajar bahasa Java. Kemudian berikutnya STRQ yang tadi, yang sama ya, ini STRQ yang tadi ditambah atau digabungkan dengan petik 2 mahasiswa garis miring ISB Atma Luhur petik 2 titik koma. Cetak. Jadi cetakan yang kedua itu akan menghasilkan selamat belajar bahasa Java mahasiswa garis miring ISB Atma Luhur. Karena kan tadi di sini STRQ-nya sudah berisi selamat belajar bahasa Java. Kemudian di sini kita tambahin lagi dengan mahasiswa ISB Atma Luhur. Maka di sini hasil cetakan terakhirnya selamat belajar bahasa Java mahasiswi ISB Atma Luhur. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Oke, ini ya tadi ketikannya. Ini hasilnya akan ada 2 statement yang tercetak. Nah, berikutnya ada membandingkan 2 string. Membandingkan 2 string berfungsi untuk akan ada 2 yang kita pakai 2 fungsi yang berfungsi untuk membandingkan 2 buah objek. Yang pertama itu ada equals buka kurung string S. Artinya objek string yang bersangkutan akan dibandingkan dengan objek string S. Pada parameter fungsi ini membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Sedangkan di equals ignore case ini beda dengan equals. Kalau equals ignore case ini dia tidak memandang antara huruf besar dengan huruf kecil. Yang penting dibacanya sama aja. Itu ya, perbedaannya kalau equals itu harus sama persis. Sedangkan kalau equals ignore case tidak masalah, tidak sama persis, asal ketika dibaca itu sama. Kemudian, kedua fungsi di atas akan menghasilkan nilai boolean true apabila benar dan false apabila salah. Oke. Nah, ini ya nama programnya banding string. Kalian jangan kaget melihat ketikannya sebanyak ini. Pelan-pelan aja ketiknya, itu pasti ya lama-lama menjadi bukit lah ya. Oke. Kalau sudah, ini saya langsung bahas ya gaji kreatornya. Banding string ya yang tadi ya. Saya gedein dulu layarnya. Oke, ini ya. Oke, banding string. Karena nama filenya banding string, maka di sini nama kelasnya juga banding string. Di sini ada string kata 1. String tipe datanya string, nama variabelnya kata 1, nilai variabelnya ilmu. Begitu juga ya, tipe datanya string, nama variabelnya kata 3, nilai variabelnya ilmu komputer. Langsung lanjut ya, ini cetakannya sistem outprint learn kata 1. Berarti di sini sistem outprint learn kata 1 adalah petik 2. Petik 2 ini diisi dengan kata 1. Kata satunya tadi apa? Kata satunya ilmu ya. Berarti kita ketik di sini
ilmu. Sorry, I-nya besar, L-nya kecil. Kemudian kata 2-nya, apa cetakan isi dari kata 2? Isi dari variabel kata 2 itu adalah komputer, di mana K-nya besar, yang lainnya kecil. Komputer. Kemudian kata 3, isinya itu nilai variabelnya ini ya, ilmu komputer. Saya copy aja nih. Ini kalian nggak perlu ketik sama persis kayak gini ya. Ini maksudnya saya itu cuma mau menjelaskan ke kalian gimana sih hasilnya setelah nanti saya running, sama enggak. Oke, ini kemudian cetakannya sistem outprint learn. Kata 1 sama dengan kata 3. Berarti di sini ini kan hasil cetakannya yang keluar, ini kita yang tulis, yang ungu-ungu ini bakal keluar, maksudnya bakal ditampilkan. Kata 1 sama dengan kata 3. Petik 2 plus kata 1. Petik 2 ini diisi dengan kata 1. Kata 1-nya tadi ilmu. Sorry, saya kasih double slash ya, supaya dibacanya sebagai komentar. Ilmu, kemudian titik equals. Di situ ada equals, berarti akan dibandingkan dengan, ini saya ambil perbandingan ya, saya menggunakan simbol ini. Ilmu dibandingkan dengan kata 3. Kata 3-nya tadi apa? Ilmu komputer. Nah, ini ya. Petik 2 kata 1, ilmu. Titik equals kata 3. Jadi, ilmu itu akan dibandingkan dengan ilmu komputer. Sama nggak sih ilmu dengan ilmu komputer? Jelas beda ya. Kata 1-nya ilmu, kata 3-nya ada ilmu komputer. Tidak sama, berarti nanti hasilnya akan false. Kemudian berikutnya, kata 2, kata 2-nya komputer, K-nya aja yang huruf besar. Komputer, kemudian titik equals kata 3 dibandingkan dengan kata 3. Kata 3-nya apa? Ilmu komputer tanpa spasi. Hasilnya apa sih kira-kira kalau dibandingkan komputer dengan ilmu komputer? Sama enggak? Jelas-jelas beda ya. Kata 2-nya komputer, sedangkan kata 3-nya ada ilmu komputer. Hasilnya ini pasti akan false. Kemudian berikutnya, petik 2 plus kata 1 ditambah dengan kata 2. Berarti kata 1 digabungkan dengan kata 2. Oke, kata 1 digabungkan dengan kata 2. Kata 2. Ingat ya, ini nggak ada spasinya ya, ilmu komputer nggak ada spasi. Kemudian akan dibandingkan titik equals, akan dibandingkan dengan titik equals kata 3. Kata 3 itu isinya ilmu komputer. Oke. Hasilnya apa ya kira-kiranya? Ilmu komputer dibandingkan dengan ilmu komputer. Sama atau enggak sih? Ini pakai equals ya. Kalau equals berarti harus sama persis. Oh, ini ilmu komputer tanpa spasi. IK-nya huruf besar. Dibandingkan dengan ini, ilmu komputer tanpa spasi. IK-nya huruf besar. Oh, sama persis. Berarti ini nanti hasilnya akan true. Kemudian selanjutnya di sini ada tipe data string. Kemudian nama variabelnya kata 4 dan kata 5. Nilai variabelnya di sini ada ISB atma luhur. Kemudian nilai variabel 5 ISB atma luhur huruf kecil semua.
Oke, di sini sistem outprint learn cetak kata 4. Berarti kata 4 di sini adalah ISB Atmaluhur. ISB-nya huruf besar, A-nya besar, Atma pasti luhur. Kemudian di sini untuk nilai variabelnya kata 5 itu ISB Atmaluhurnya huruf kecil. Atma luhur, sesuai ya. Kata 4 isinya ISB Atmaluhur yang ini. Untuk variabel kata 5 isinya ISB Atmaluhur huruf kecil semua. Kemudian berikutnya di sini akan dilakukan perbandingan. Kata 4 sama dengan kata 5. Petik 2 plus kata 4. Kata 4 ini tadi saya kopikan saja. Akan dibandingkan. Tapi saya perhatikan dulu kata 4 equals ignore case. Kalau yang sebelumnya equals, sekarang equals ignore case. Artinya harus sama, tapi dia tidak memperdulikan huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, ISB Atmaluhur akan dibandingkan dengan kata 5 equals ignore case kata 5. Kata 5-nya ini saya kopikan saja. Hasilnya akan menjadi ISB Atmaluhur equals ignore case ISB Atmaluhur. Ini bacanya sama walaupun huruf besar dan huruf kecilnya tidak sama, tidak masalah karena dia menggunakan fungsi equals ignore case. Berarti di sini hasilnya true. Kemudian berikutnya kata 4 ditambah kata 5 sama dengan kata 5 ditambah kata 4. Berarti di sini kata 4 ini ya variabelnya, nilai variabel kata 4 ditambah kata 5. Kata 4 ini kata 4 ditambah dengan kata 5. Oke. Kemudian di situ dibandingkan menggunakan fungsi equals ignore case. Ini ya, equals ignore case. Kata 5 digabungkan dengan kata 4. Oke, kata 5-nya berarti ISB Atmaluhur huruf kecil. Ditambah dengan kata 4. ISB Atmaluhurnya ada huruf besar dan huruf kecil. Hasilnya menjadi true. Kenapa bisa true? Karena di sini sama ya, ISB Atmaluhur bacanya. Di sini ISB Atmaluhur, ISB Atmaluhur. Jadi dia akan membandingkan kata 4 ditambah kata 5 dengan kata 5 ditambah dengan kata 4. Yang mana hasilnya akan menjadi true karena dia tidak memandang huruf besar dan huruf kecil. Yang penting ketika dibaca itu hasilnya sama. Berikutnya yang ini ada tipe data string. Kemudian nama variabelnya kata 6, kata 7, kata 8, dan kata 9. Isi dari variabel kata 6, teknik informatika huruf besar tanpa ada spasi. Isi dari variabel kata 7 itu ada new string, kemudian buka kurung kata 6. Berikutnya kata 8. Nilai dari kata 8 itu ada teknik informatika dengan huruf kecil. Dan nilai dari variabel kata 9 itu ada teknik informatika dengan huruf besar tanpa spasi. Oke, di sini kata 6. Kata 6 itu berisi dengan teknik informatika huruf besar tanpa spasi. Oke, kemudian
Nilai dari variabel kata 7 itu new string kata 6, berarti sama dengan kata 6. Berarti kita copy teknik informatikanya. Kemudian nilai dari variabel kata 8-nya itu adalah teknik informatika dengan huruf kecil. Oke. Kemudian berikutnya, nilai dari variabel kata 9 itu adalah teknik informatika dengan huruf besar tanpa spasi. Oke, di sini perintah pembandingan dengan operator sama dengan. Itu ya, perintah pembandingan dengan sama dengan. Kalau sebelumnya itu menggunakan ini mana tadi, perintah pembandingannya menggunakan equals, kemudian perintah perbandingannya menggunakan equals ignore case. Nah, kalau yang untuk yang tahap ini kita menggunakan pembandingan menggunakan sama dengan. Oke. Kata 6 sama dengan kata 7. Kata 6 teknik informatika huruf besar. Oke, ini dibandingkan sama dengan kata 7. Kata 7 itu hasilnya nanti teknik informatika dengan huruf besar juga. Oke, ini kita tulis dulu ya, baru kita tahu hasilnya. Ini kemudian kata 6 sama dengan kata 8. Kata 6 kita copy kata 6-nya. Kata 6 kita bandingkan dengan kata 8. Oke, kemudian berikutnya kata 6 dibandingkan dengan kata 9. Oke. Kata 6 dibandingkan dengan kata 9. Oke, teknik informatika sama dengan teknik informatika. Ini hasilnya adalah false. Kemudian, kata 6 sama dengan kata 8. Teknik informatika huruf kapital sama dengan teknik informatika huruf kecil. Ini hasilnya false. Kemudian, teknik informatika, kata 6 sama dengan kata 9. Teknik informatika huruf besar sama dengan teknik informatika huruf besar. Ini hasilnya true. Kenapa bisa begitu? Karena harusnya teknik informatika ini dengan teknik informatika ini benar ya. Karena sama persis kan ya. Ini teknik informatika ini dengan teknik informatika ini harusnya true ya. Kalau kalian bilang ini harusnya true, saya juga bilang ini harusnya true. Tapi jalan benarnya ini false. Kemudian yang kedua, ini kenapa bisa false? Ya jelas-jelas false ya. Karena dari sininya juga teknik informatika kapital dibandingkan dengan teknik informatika huruf kecil. Itu pasti hasilnya false. Kemudian yang ini teknik informatika besar dibandingkan dengan teknik informatika kecil, teknik informatika kapital juga hasilnya true. Kenapa kata 6 sama dengan kata 7? Kenapa kata 6 dan kata 7 itu hasilnya false? Karena di sini kita bisa lihat ya instruksinya ya. String kata 6 sama dengan petik 2 teknik informatika. Dan di sini ada string kata 7 sama dengan new string buka kurung kata 6. Yang pertama kali kenapa dia bisa salah? Karena yang pertama, untuk
membandingkan string, kita harus menggunakan fungsi equals dan fungsi equals ignore case. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita menggunakan perbandingan itu kita menggunakan dengan operator sama dengan. Sedangkan operator sama dengan ini digunakan untuk membandingkan nilai. Jadi di sini dia membandingkan nilainya. Kalau kalian nanti mungkin kalian akan belajar huruf ASCII. Tabel ASCII itu beda. T besar dengan T kecil itu nilainya itu berbeda. Jadi di sini, tapi Bu ini kan sama, teknik informatika kapital dengan teknik informatika kapital juga. Iya, sama. Tapi sama dengan ini, selain dia menggunakan tabel ASCII-nya juga, itu dia ngebacanya karena ada new string, ini akan disimpan di memori penyimpanan yang berbeda. Makanya dia di sini hasilnya false. Itu namanya heap di dalam Java, heap space. Itu ada memori penyimpanannya. Sedangkan di sini ada new string, berarti dia penyimpanannya sudah di memori yang berbeda lagi. Makanya di sini kenapa kata 6 dengan kata 7 itu hasilnya false, karena di sini ada gampangnya karena di sini ada new string. Dia akan membuat memori penyimpanan baru untuk si kata 7. Jadi hasilnya akan berupa false. Ingat ya, untuk membandingkan tipe data string harus menggunakan equals dan equals ignore case. Sedangkan operator sama dengan ini digunakan untuk membandingkan nilai, bukan string tetapi nilai. Nilai itu berupa angka ya. 6, 7, 50, 35 itu baru nilai. Oke, makanya di sini kata 6 sama dengan kata 7 hasilnya false. Kata 6 sama dengan kata 8 hasilnya false karena jelas-jelas beda ya. Ini teknik informatikanya kapital, sedangkan yang ini teknik informatikanya huruf kecil. Sedangkan yang ini kata 6 sama dengan kata 9 sama karena dia menggunakan memori yang sama. Oke, itu penjelasan dari saya ya. Ini penjelasan dari saya. Mari kita cocokkan dengan hasil runningnya, apa yang terjadi. Oke. Oke, ini ya, kita cek. Sistem open learn, kata 1 ilmu, benar ya? Ini ilmu, maka yang tercetak adalah ilmu. Kemudian yang kedua itu komputer, yang tercetak komputer juga, ilmu komputer. Hasilnya di sini false, true. False, true. Kemudian kata 4 isbat maluhur. Kata 5 isbat maluhur dengan huruf kecil. Dibandingkan dengan menggunakan equals ignore case. Kata 4 sama dengan kata 5. Isbat maluhur sama dengan isbat maluhur kecil. Hasilnya true. Kemudian kata 4 ditambah kata 5 sama dengan kata 5 kata 4. Iyalah ya, isbat maluhur ditambah isbat maluhur kecil sama dengan isbat maluhur kecil ditambah dengan isbat maluhur besar, itu hasilnya true karena dia menggunakan equals ignore case. Kemudian di sini kata 6, 7, 8, 9 teknik informatika besar, teknik informatika besar, teknik informatika kecil, teknik informatika besar. Perintah pembandingan dengan sama dengan. Hasilnya di sini kata 6 sama dengan kata 7 false. Karena tadi kata 7 ada new stringnya sehingga dia disimpan di memori penyimpanan yang berbeda. Kemudian kata 6 sama dengan kata 8 jelas-jelas salah karena kata 6-nya teknik informatika besar dan kata 8-nya teknik informatika kecil. Berikutnya kata 6 sama dengan kata 9 hasilnya true karena kata 6 teknik informatikanya huruf besar dan kata 9 teknik informatikanya huruf besar juga, makanya hasilnya true.
Kalau kalian misalnya tidak sama dengan saya hasilnya ini nih ya. Kalau misalnya kalian sini ada true, ada false, dan tidak sama hasilnya dengan saya, itu biasanya kalian salahnya di pengetikan di sini. Yang ini ya, ilmu komputer. Nah, di sini saya ilmu komputer tanpa spasi. Mungkin kalian di sini ada tulisnya ilmu komputer. Nih ya, kita praktekin hasilnya jadi apa. Awalnya kan ini kata 3 ilmu komputer aja ya, nggak pakai spasi. Saya coba dengan ilmu komputer pakai spasi. Oke, kita jalanin. Hasilnya ini berarti tadi ini ya. Hasilnya di sini akan bedanya di sini ya. Ilmu komputer tanpa spasi, kemudian ada false, dan true. Kita cuma membandingkan 1, 2, 3-nya saja. Saya jalankan. Nah ini. Kata 1 ilmu, kata 2 komputer, kata 3 ilmu spasi komputer. Kata 1 dibandingkan dengan kata 3, jelas-jelas berbeda. Ilmu tidak sama dengan ilmu komputer. Hasilnya false. Kemudian apakah kata 2 sama dengan kata 3? Apakah komputer sama dengan ilmu komputer? Ilmu spasi komputer itu jelas-jelas tidak sama, hasilnya pasti false. Kemudian, apakah kata 1 ditambah dengan kata 2 itu sama dengan kata 3? Di sini kata 1-nya ilmu, kemudian kata 2-nya komputer. Ini kalau digabungin gak ada spasi ya, berarti ilmu komputer. Kemudian dibandingkan dengan kata 3. Kata 3 ilmu spasi komputer. Itu jelas-jelas beda. Kenapa beda? Hasilnya pasti false. Kenapa beda? Karena kata 1 ditambah kata 2 itu jadinya ilmu komputer tanpa spasi. Sedangkan kata 3-nya itu di sini kita definisikan ilmu sama dengan komputer. Makanya hasilnya pasti false karena di sini ilmu komputer kata 1 tambah kata 2. Kata 1 tambah kata 2 itu sama dengan ilmu komputer, sedangkan kata 3 itu sama dengan ilmu spasi komputer. Makanya hasilnya di sini akan false. Yang benar, kata 3-nya itu tidak ada spasi sama sekali. Nah, baru di sininya akan menjadi true. Oke. Sampai di sini dulu penjelasannya untuk banding string. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, silakan boleh dijapri ya ke sayanya. Oke, ini ketikan kita tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana, apa maksudnya, hasilnya bagaimana, itu sudah. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Ini hasilnya. Bisa kalian lihat nanti. Oke, ternyata kita sudah sampai di slide yang terakhir. Berarti pertemuan 2 untuk tipe data, variabel, dan stringnya saya cukupkan sampai di sini. Oh ya, jangan lupa untuk simak video ini. Jangan hanya disimak, tapi juga diterapkan atau dikerjakan, karena ini nanti kita makin bertambah pertemuan akan makin bertambah pula cara belajarnya. Jadi berarti kita dasarnya harus menguasai dulu, baru kita naik ke tahap berikutnya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kedua saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Ingat, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun. Terima kasih.